Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roni Saputra dengan NIM 216500003. Di sini saya akan menjelaskan apa itu protokol pengamanan jaringan pada komputer. Kita pelajari dulu dari konsep dasar keamanan jaringan pada komputer. Pengertian dari keamanan jaringan komputer yaitu proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman, baik fisik maupun logik, yang langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Perlu diketahui bahwa tidak ada jaringan yang anti-sadap dalam komputer, atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Jadi, peringatan buat teman-teman selalu berhati-hati dalam menyimpan data-data yang ada di komputer. Elemen utama pembentuk keamanan jaringan pada komputer. Yang pertama yaitu tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan, serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Selanjutnya yaitu rencana pengamanan, yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya, untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan pada komputer. Yang pertama yaitu ancaman berupa fisik, yaitu pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan yang akan menyebabkan komputer ataupun jaringan kita tidak berfungsi. Yang kedua, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Yang ketiga, wiretapping, dan yang terakhir yaitu bencana alam. Kemudian serangan yang berupa logik, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan juga sniffing. Beberapa ancaman jaringan komputer seperti sniffer, yaitu peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Spoofing, penggunaan komputer atau untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangan tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transisi. Hal ini seperti seseorang mengendalikan komputer kita dari jarak yang kita tidak ketahui, sehingga dia dapat melakukan apa saja pada komputer kita. Selanjutnya, bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Hole, kondisi dari software atau hardware yang diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Breaking, yaitu perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Hacker, seperti yang sudah banyak kita ketahui bahwa hacker itu adalah orang-orang yang memiliki keterampilan khusus dalam dunia digital. Orang yang secara diam mempelajari sistem yang biasanya suka dimengerti untuk kemudian men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker itu tidak merusak sistem. Sedangkan cracker, orang yang secara diam-diam pelajari dengan maksud jahat, muncul karena sifat manusia selalu ingin membangun, salah satunya yaitu merusak. Seperti ada rasa dendam kepada perusahaan yang telah mengeluarkan dia dari atau memecatnya dari perusahaan tersebut, sehingga dia bisa mengetahui seluk-beluk keamanan dari perangkat yang ada di perusahaan tersebut, sehingga dia lebih mudah untuk melakukan kejahatan kepada sistem keamanan digital pada perusahaan tersebut, yang bisa membuat perusahaan tersebut bangkrut. Bagaimana ciri-ciri seorang cracker? Yang pertama yaitu bisa membuat program
C++, atau Perl yang memiliki pengetahuan TCP atau IP. Menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, suka mengoleksi software atau hardware lama, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksinya pada malam hari dan alasan waktu memungkinkan jalur komunikasi tidak padat dan tidak diketahui. Pada saat malam hari itu kan banyak orang yang sedang tertidur, maka itulah waktunya untuk para cracker untuk merombak jaringan yang ada pada saat itu. Faktornya ya terjadi karena speed atau kecewa pembalasan dan seperti sudah dijelaskan sebelumnya, sport, petualangan, profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain, curiosity, cari perhatian, politics, alasan politik. Faktor penyebab resiko keamanan jaringan pada komputer. Yang pertama yaitu kelemahan manusia. Yang kedua, kelemahan perangkat keras. Yang ketiga, kelemahan sistem operasi pada jaringan. Yang keempat, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode-metode penyerangan keamanan jaringan komputer itu banyak. Yang pertama yaitu eavesdropping, yaitu mendapat duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading, kirim atau mendapat pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Replying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan reply. Kategori serangan keamanan jaringan pada komputer. Yang pertama, interruption. Suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang, untuk kerusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Kedua, interception. User yang tidak berhak mendapat akses file, contohnya penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Serangan-serangan keamanan jaringan pada komputer. Yang ketiga yaitu modification. User yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya yaitu perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Fabrication. User yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya yaitu pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengendalian. Pembuatan tingkat akses, melakukan pembatasan-pembatasan, sehingga memperkecil peluang penembakan oleh pemakai yang tidak diotorisasi. Misalnya yaitu pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan. Kedua yaitu mekanisme kendali akses. Melakukan user authentication atau autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara yaitu pertama, sesuatu yang diketahui memakai. Misalnya password, kombinasi kunci, nama, kecil ibu mertua, dan sebagainya. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya yaitu BNC, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, dan tanda tangan. Waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon atau fax. Mengaku sebagai administrator yang perlu diagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email, fax, atau surat. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Pencurian surat atau password, penyuapan dan kekerasan. Keempat, membedakan sumber daya internal dan eksternal. Manfaat teknologi peroleh memisahkan network internal dengan network eksternal dengan role tertentu. Sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya. Diperlukan untuk menjaga keutuhan
dan keamanan pada data. Upaya yang dilakukan untuk pengamanan proteksi password. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain yang pertama yaitu salting. Menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. On-time password atau OTP. User harus mengganti password secara teratur. User mendapat satu buku berisi daftar password. Setiap kali melakukan login, user menggunakan password berikutnya yang terdapat di daftar password. Tanggapan atau challenge response. User diberikan kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X akar 3. Ketika user login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan berbeda dari terminal dan seterusnya. Suatu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Pertanyaan berikut dapat dipakai misal seperti, siapa mertua Bang Pragus? Apa yang diajarkan Bu Astri waktu SD? Film animasi apa yang disukai oleh Anda dan pasangan hidup Anda? Pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke user dan memeriksa jawaban yang diberikan. Jadi ketika salah, maka seseorang itu tidak bisa login karena data-data yang tersimpan oleh orang tersebut sudah tersimpan dalam komputer itu. Contoh-contoh produk autentikasi user. Security S atau Access Control Encryption. Itu yaitu key. Selanjutnya password authentication protocol, challenge answer authentication protocol, remote authentication, dial-in user service, terminal access control system. Pengendalian dua, yaitu melindungi akses organisasi. Ada dua cara dalam melindungi akses organisasi dalam jaringan komputer. Yang pertama yaitu secara administratif, fisik, dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network. Secara teknis, dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Konsep firewall yaitu sistem atau kelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme memblok lalu lintas, mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan kita dari serangan jaringan pihak luar. Firewall juga tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall. Serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan Anda serta di program-program aplikasi yang tertulis dengan buruk. Konsep-konsep dari firewall. Secara konseptual, terdapat dua macam firewall yaitu network level dan network application level. Network level didasarkan kepada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan login dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Istilah firewall host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Bastion host, sistem keamanan komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Kenapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker. Karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar, internet, dan merupakan titik kontak utama para user dari internet network. Packet filtering. Aksi dari suatu alat atau device mengatur secara selektif alur data yang melintas pada suatu network. Dapat memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebijakan alur data yang digunakan. Perimeter network atau DMZ, Demilitarized Zone. Suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal yang menyediakan layar tambahan dari suatu sistem keamanan.
Keuntungan dari firewall. Maksud dari segala keputusan sekuritas karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Tidak semua servis di internet aman digunakan sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk menguasai servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Klasifikasi desain firewall. Yang pertama itu paket filtering. Sistem paket filtering atau screening router adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif, sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut adalah IP address tujuan dan asal, protokol TCP, UDP, dan atau ICMP, port TCP atau UDP asal, port TCP atau UDP tujuan. Seperti inilah ilustrasinya. Dari internet ke paket filter router, dari router menghubungkan ke semua komputer-komputer yang ada di sekitar situ, baik security perimeter dan jaring-jaringan lokal yang ada di situ. Contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh screening router. Semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokade, kecuali untuk sistem SMP, TP. Memperoleh service email dan file transfer protokol FTP tetap memblok service-service berbahaya seperti tree file transfer protokol, X window, remote procedure call, dan R service, login RSH, RCP, dan lain-lain. Keuntungan dari paket filtering atau screening router bersifat transparan dan implementasi relatif lebih murah dibandingkan metode firewall yang lain. Kekurangannya yaitu dari paket filtering, tingkat keamanannya masih rendah. Masih kemungkinan adanya IP spoofing, tidak ada screening pada layar-layar di atas network layer. Aplikasi level gateway. Proxy merupakan perantara antara internal network dan external network. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan meneruskannya bergantung pada security policy ke host yang dituju. Seperti inilah ilustrasinya. Outset host ke FTP, HTTP, dan SMPT. Kemudian, hal itu juga berlaku pada jaringan lokal yang kemudian akan dihubungkan ke FTP, HTTP, dan SMPT. Keuntungan dari sistem proxy, tingkat keamanannya lebih baik daripada screening router. Deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kekurangan dari sistem proxy yaitu performasinya masih rendah daripada screening router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Aplikasi yang disupport oleh proxy ini terbatas, sistem ini kurang transparan. Circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application level gateway. Tipe ini terkait koneksi TCP end-to-end. Seperti inilah ilustrasinya. Outset connection. Outset host yang akan di-out dan dari jaringan lokal masuk ke in. Cara kerja circuit level gateway adalah gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut. Satu antara dirinya dengan TCP pada pengguna lokal, serta satu lagi antara dirinya dengan TCP pengguna luar. Saat dua buah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP segmen dari satu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. Fungsi pengamanan terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Arsitektur dual home host. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface.
Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lainnya dengan internet. Dual home host berfungsi sebagai bastion host, seperti ilustrasinya, dari internet ke bastion host, dari bastion host ke jaringan-jaringan lokal yang ada di sekitar itu. Screen host, pada topologi CSHG fungsi forward dilakukan oleh sebuah screen router dan bastion host. Router yang dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menolak semua traffic kecuali yang ditujukan oleh bastion host. Sedangkan pada traffic internal tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client service pada jaringan internal dapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa harus melalui proxy. Berlink dari internet ke router, dari router menuju ke bastion host, dari bastion host menuju ke jaringan lokal. Begitupun sebaliknya dari bastion host menuju ke router dan router ke internet. Screen subnet atau firewall dengan arsitektur screennet subnet menggunakan dua screening router dan jaringan tengah antara dua router di mana ditempatkan bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu penempatan server. Dari internet ke router, router ke jaringan tengah ke router internal. Dari router internal terhubung langsung ke jaringan lokal yang ada sekitar situ. Konsep VPN yaitu Virtual Private Network VPN atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan privat pada umumnya, di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antar jaringan, yaitu pada VPN, media penghubung milik perusahaan atau grup itu sendiri. Pada VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN. Pertama, tunneling. VPN ini dibuat dengan suatu tunnel lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan yang lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak, ataupun mencuri data yang melintas pada tunnel ini. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, di antaranya itu IPX to IP tunneling, IPP to IP tunneling. IPX to IP tunneling yaitu biasa digunakan dalam jaringan VPN novel. Jadi, dua jaringan novel yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunnel ini tanpa khawatir akan ada yang gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu data. Pada IPX to IP tunneling, pakai data dengan protokol IPX standar protokol novel akan dibungkus terlebih dahulu oleh protokol IP sehingga dapat melakukan tunneling pada jaringan publik internet. PPP atau IP tunneling samanya untuk PPP to IP tunneling, mana PPP protokol encapsulated oleh IP protokol. Beberapa vendor hardware router seperti Cisco, Siva, Binator sudah menambahkan kemampuan VPN dengan teknologi tunneling pada hardware mereka. Farewell IP heading atau map, kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke satu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan tidak akan dikenali di internet. Privilege limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otoritas atau hak yang diberikan kepadanya. Misalnya, user A hanya boleh mengakses homepage, sedangkan user B boleh mengakses homepage, email, dan juga news. Outside limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Inside limitation. Kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam salah satu komputer dalam jaringan kita. Selain itu, diperbolehkan untuk memang sama sekali tidak diizinkan seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita. Cara membentuk komputer VPN dalam jaringan komputer. Password browser dari jaringan memang diinginkan untuk masuk ke jaringan kita yang dapat data sebagainya, dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang sudah terenkripsi. Mungkin saja dari penjelasan saya mengenai keamanan jaringan komputer. Semoga dalam penjelasan tadi
bisa menambah wawasan kita semua dalam menjaga komputer kita agar tetap aman dari para hacker atau para perusak-perusak dari luar sana. Ini saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.